Harusnya tuh kita kan hindari virus gitu loh, kok malah masuk gitu. Jadi aku kayak nanti aja deh. Kalau sudah pernah dirusak bersama virusnya itu, apakah akan bisa kembali ke kondisi semula? Seperti tadi kan, kalau prinsip saya ya selama imun kita bagus harusnya nggak akan menurun. Tapi nggak tahu, bisa aja lagi kontak sama yang lain. Hai great people semuanya, apa kabar? Ini kita ada dari Sabang sampai Merauke nih Mas. Iya, kita sapa. Halo great people semua, sehat-sehat ya. Izinkan perkenalkan diri, saya adalah Aisyah dan Saya Arli. Kami berdua akan membawakan acara hari ini selama beberapa jam ke depan pastinya ya. Nah, kami informasikan kami berdua sudah melakukan antigen secara berkala bersama dengan tim yang bertugas hari ini dan sudah menjalankan protokol kesehatan gitu ya. jadi mohon izin ya semuanya untuk kami berdua untuk buka masker dulu. Iya, boleh kita buka masker ya. Iya. Nah, kita lihat muka Aisyah seperti apa. Nah, sepertinya suaranya lebih jelas ya. Bulan Februari identik dengan apa sih, Cak? Nah iya tadi itu adalah bulan yang penuh kasih sayang, penuh cinta gitu. Cinta, Mas. Iya. sesuai dengan tema kita hari ini ya, self love. Tapi tahu nggak, Ica? Hubungan self love yang dengan COVID-19 dan vaksin? Loh, emang ada ya Mas hubungan self love sama vaksin? Oh, ada banget itu, ada banget. Nih ya, kalau kita cinta ke diri sendiri, berarti harusnya saya sudah vaksin biar mencegah si COVID ini untuk menyebar. Itu self love. Benar. Tapi ini ya Mas, mohon maaf ya. Oke. Aku berkaca pada tetanggaku. Jadi tetanggaku itu juga belum vaksin dan aku lihat kayak sehat-sehat aja gitu. Sama ini bukannya sombong sih, cuman kayak kalau nggak vaksin aja bisa gitu, kenapa harus vaksin? Nah, gitu. ini nih yang kayak Ica ini sama tetangganya, tolong kasih tahu tetangganya. Kalau nggak share linknya ke tetangganya. Saya hari ini mau manggil pakarnya nih. Pakarnya gitu. banget yang udah ngerti masalah COVID, masalah vaksin, biar lebih self love mindset yang kayak gitu kayak perlu dilurusin deh. Nih, kita berdua ya memanggil narasumber kita siang hari ini. Beliau adalah dokter spesialis paru. Ya, beliau juga adalah kelahiran tanggal 23 Mei 1984 di Jakarta dan sekarang juga masih berdomisili di Kelapa Gading. Nah, itu deket banget ya Mas dari sini ya. Iya, deket banget beliau ini. Nah, beliau ini nanti narasumber kita, background pendidikan beliau itu S1 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, melanjutkan program pendidikan dokter spesialis pulmonologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSUP Persahabatan Jakarta. Saat ini beliau berprofesi sebagai dokter spesialis paru di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Betul, jadi sekali. langsung aja nih Mas kita sambut. Ini dia Dr. Vinci Edi Wibowo, spesialis paru. Tepuk tangan semua great people. Halo Dr. Vinci. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung kita mulai saja untuk slide saya. Bisa dibantu. Baik. Jadi pertama-tama kita membahas COVID dulu ya. Walaupun semua orang sudah tahu, sudah 2 tahun mengenal COVID, tapi nggak apa-apa kita update lagi sedikit supaya ya lebih mengerti lagi deh sementara ini. Coba kita lanjut slide selanjutnya. Ya, jadi untuk COVID sendiri mungkin kalau masih ingat ya, dinyatakan pandeminya itu sejak 11 Maret 2020 dan sampai akhir Maret 2020 pun juga di Indonesia sudah ada tuh pasien nomor 1, pasien nomor 2, kan dulu masih ada nomornya itu. Sekarang udah nomor berapa ya? Udah banyak sekali tuh. Ya ternyata sudah lama juga nih, hampir 2 tahun kita menghadapi COVID. Apakah COVID-nya akan berakhir? Ya hanya Maha Kuasa yang tahu kapan akan COVID berakhir itu. Mungkin selanjutnya. Nah ini kan sudah tahu lah ya, namanya virus udah macam-macam namanya tuh, dari alpha, beta, sekarang yang omikron. Memang namanya virus, apapun virusnya sebenarnya sih,
yang terjadi pada saat terkena tubuh manusia, dia akan bereplikasi menjadi berkembang biak. Nah, pada saat berkembang biak dengan jumlah yang banyak itu pasti ada yang berubah nih dalam perjalanannya itu. Semakin banyak manusia yang terkena, ya semakin kemungkinan berubahnya itu semakin besar. Itu yang sekarang kita hadapi ya, sekarang ini yang lagi terkenal si Om ini, Omicron. Jadi ya itulah mutasi yang terbaru yang sedang berjalan. Apakah ke depan akan terjadi mutasi lagi ya tidak ada yang tahu. Nah, kemungkinan terjadi mutasi setiap saat pasti terjadi. Tapi apakah mutasinya bisa bertahan? Nah, itu yang diharapkan sih tidak ya. Misalnya pun ada mutasi cuma satu dan dia tidak berkembang dan tidak menyebar ke orang lain, ya sebenarnya nggak akan masalah kalau cuma satu mutasinya. Tapi kan yang sekarang ada terjadi mutasi Omicron ini kemudian berkembang kemana-mana sampai hampir semua orang kena. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya, jadi prinsipnya sih kalau saya, bagaimana mencegah kalau lagi sakit COVID ini supaya nggak jadi berat, itu seperti apa sih caranya gitu ya. Next slide. Kalau dari persahabatan ini kan saya ambil dari saran dari persahabatan ya, secara pedoman ya sebenarnya sih semua orang udah tahu ya kalau lagi sakit COVID sebenarnya nih untuk dilakukan apa aja pada saat sakit COVID. Ya itu kan buka jendela, berjemur, pakai masker. Sebenarnya sih rutin, semua orang udah hampir mengerjakan lah kalau seperti ini. Cari di online, di Google juga sebenarnya bisa dicari cara hariannya seperti apa gitu. Tapi yang penting sebenarnya sih ada yang sangat-sangat penting yang harus difokuskan kalau yang saya pengalaman pribadi pada pasien COVID ya. Terus slide selanjutnya. Obat-obatan ya seperti ini kalau lagi sakit COVID ya, kalau dokter sih biasanya cuma kasih vitamin, obat, suplemen, herbal pun juga boleh. Misalnya kalau obat batuk herbal boleh gitu, atau mau ada suplemen herbal juga sebenarnya nggak masalah. Ada sakit yang lain, misalnya ada penyakit diabetes pun, apapun penyakit pada saat COVID harus tetap diminum. Ya kecuali ada obat yang masih bisa ditunda, yang tidak terlalu berbahaya gitu. Bisa dikurangi sementara mungkin bisa, tapi atas anjuran dokter. Dan yang sekarang kan antivirus ya, untuk yang gejala ringan sebenarnya tidak wajib antivirus. Kalau mau diminum boleh, tapi kalau enggak pun juga sebenarnya nggak masalah. Rata-rata orang-orang yang gejala ringan atau tidak ada gejala sama sekali ya cukup dengan suplemen dan yang obat-obatan yang biasa untuk sesuai gejala saja gitu. Misalnya obat demam ya paracetamol, bisa juga untuk obat batuk, obat pilek, obat lambung, obat mah, ya itu yang penting untuk meredakan gejala supaya badannya lebih nyaman. Untuk antivirus sendiri, kenyataannya sih semua obat-obatan ini ya diteliti bagus, tapi pada saat dikonsumsi belum tentu juga bermanfaat sebenarnya gitu. Tapi prinsipnya sih kalau saya, yang wajib pada saat COVID, pada saat sakit terutama ya, ada 3 aja sebenarnya. Yang pertama yaitu nutrisi, kemudian tidur cukup, sama orang-orang dengan diabetes itu yang sangat-sangat sering terjadi, orang-orang dengan diabetes yang gula darahnya tidak terkontrol. Nah itu yang bisa menjadi kondisinya lebih berat. Jadi sebenarnya yang saya sebut tadi kayaknya biasa aja, makan tidur itu sih gampang ya, coba aja ngerasain pas sakit COVID. Kalau yang pernah ngerasain COVID sebenarnya ya nggak semuanya sih, tapi pada saat yang COVID yang agak awal-awalnya juga sudah langsung demam tinggi, rasanya badan udah nggak enak, sebenarnya bukan hal yang mudah juga gitu pada saat sakit COVID. Kadang-kadang ya itu kan untuk nutrisi sendiri, orang-orang yang COVID rasanya aja udah mual, perutnya begah gitu, makannya rasanya asin, pahit, ada yang rasanya kenyang terus, maka rasanya kalau saya rasakan ya itu seperti tidak perlu makan rasanya gitu. Yang kedua yaitu juga pada saat sakit COVID kan bisa demam, bisa nyeri otot, nyeri kepala, ya akibatnya jadi tidurnya jadi terganggu. Atau untuk gula darah sendiri, justru yang tidak terdeteksi, yang tadinya kan nggak punya nggak punya diabetes, nggak ketahuan, ternyata pada saat dirawat, dicek gula kok tinggi sekali. Nah itulah yang susah. Pada saat gula darah tinggi tapi tidak ada riwayat diabetes, ternyata sangat-sangat mengganggu imunitas tubuh kita. Ya sama untuk pemulihannya, apalagi orang-orang yang sempat dirawat, kondisinya berat gitu. Gimana sih caranya supaya pulihnya lebih bagus? Next slide.
Ya prinsipnya tetap sama, tadi kan nomor satu yang makan juga tetap gimana bisa memperbaiki badan yang rusak kalau makannya aja masih kurang, itu yang tidak seimbang. Ya harus dapat semua, proteinnya ada, karbohidrat ada, sayur buah ada. Yang sangat difokuskan sebenarnya jangan sampai kekurangan protein, berlebihan pun jangan ya, tapi jumlahnya cukup. Sebenarnya sih semua orang udah tahu jumlah cukup ya, sesuai porsi. Ya kayak kita beli ayam geprek, ya itulah ayamnya satu porsi ya segitu kira-kira. Jadi jangan sampai kurang sekali ya, ayamnya cuma setengah potong gitu. Ya tentu saja dietnya tidak tercukupi, ya gimana badannya bisa pulih. Ya, kembali tadi juga sama, tidur cukup. Untuk memperbaiki kondisi badan yang belum fit, itu saja kan waktunya untuk regenerasi itu malam hari. Jadi supaya badannya bisa pulih lagi ya harus tidur cukup. Yang jelas aktivitas tetap diusahakan normal. Jangan setelah sakit COVID habis dirawat tapi kerjaannya tidur terus, ya badannya nggak akan pulih juga. Kalau suplemen ya seperlunya saja, sesuai kebutuhan kalau saya. Jadi kalau dari makanan nggak dapat atau dari matahari nggak dapat ya boleh. Vitamin C atau vitamin D sebenarnya sih. Ya sekarang kita masuk ke vaksin. Cukup lumayan juga untuk pemberian dosis pertama sudah 90% masyarakat Indonesia. Jadi masih ada 10% itu ya kira-kira ya 20 juta sebenarnya. 20 juta orang ya belum divaksin, masih banyak juga sebenarnya. Kalau yang sudah full dosis ya sayangnya baru 65%. Dosis ketiga mungkin nggak terlalu kita lihat angkanya sekarang. Iya, totalnya ini sih dosisnya kan tadi sudah 188 juta, sudah dapat vaksin pertama saja. Tapi yang vaksin kedua baru 137 juta. Ya, jadi prinsipnya sih untuk pemberian vaksin sendiri sudah terbukti untuk menurunkan resiko perawatan. Memang iya nggak mencegah 100% pasti lah ya. Namanya imunitas kita kan banyak hal yang bisa menyebabkan imun kita turun. Sebenarnya nomor satu sih karena kurang tidur. Sering banget nih kalau pasien dirawat sebelum COVID. Ya mungkin kalau ingat tadi yang Pak Agus bilang sempat isolasi, ya kalau gejala ringan mungkin imunnya masih bagus. Tapi kalau orang-orang yang sampai demam, sampai ada gejala, biasanya kan imunnya lagi turun. Kebetulan kena virus, kebetulan imun turun, baru bisa sakit. Prinsipnya sih seperti itu. Kalau kena virus saja nggak akan sakit kok. Ada yang satu rumah, banyak yang positif tapi tidak bergejala, yaitu yang terjadi imunnya masih kuat, ya tidurnya masih cukup. Itu sih sebenarnya nomor satu, gara-gara kurang tidur kalau saya bilang, karena ya itu yang sering kejadian. Yang ya saya pun juga sempat kurang tidur ya, sampai COVID juga pernah. Ya efektivitas vaksin ya 33% menurunkan infeksi Omikron dibandingkan sebelum Omikron, tapi tetap masih bisa. Kan ada yang bilang ini kan virus baru, jangan-jangan vaksin lama nggak mempan. Ternyata masih mempan karena struktur virusnya hampir sama kok, nggak banyak berubah sebenarnya. Ya, jadi kalau rekomendasi dari WHO sama pemerintah juga bisa diberikan booster. Belum wajib sebenarnya, karena target nomor satu kan untuk vaksin yang dosis pertama 200 juta itu target nomor satu. Tapi untuk orang-orang yang rentan sekali, orang-orang usia tua, ada diabetes, ada penyakit lain, boleh diberikan booster kalau sudah 6 bulan yang lalu. Ya, yang ditargetkan sih dewasa, itu terutama yang usia tua gitu. Prinsipnya sudah 2 kali dosis, minimal 6 bulan sebelumnya. Jadi target pertama lansia dulu, kemudian yang non lansia kalau bisa ya sudah ada 6 bulan ya bisa diberikan juga. Jadi makanya kombinasi saat ini sih cuma diberikan separuh dosis aja untuk booster ya. Jadi pilihannya sih yaitu bisa AstraZeneca atau Pfizer, ya tergantung ketersediaan juga sebenarnya. Kira-kira sih seperti itu untuk pemaparan dari saya. Mudah-mudahan ya insya Allah bisa berkenan, bisa dimengerti. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Saya mau tanya ini Pak, Dokter Fungsi. Saya kan baru ini ya, Pak Dokter. Baru selesai kena COVID ya, 2 minggu. Tapi efeknya itu asma saya semakin kambuh, Dok. Semakin sering kambuh ini. Apa itu memang tanda-tanda bahwa saya long COVID, Dok? Tapi tes sudah negatif sih, Dok. Itu pertanyaan saya, Dok. Yang kedua, apa dengan pernah kena COVID ini
ketahanan tubuh saya selanjutnya akan lebih kuat lah atas serangan COVID selanjutnya. Makasih, Mas Ali. Oke, terima kasih Pak Sabar. Silakan Dr. Vinci. Ya, Pak Sabar. Ya, alhamdulillah sudah 2 minggu sembuh COVID. Sebenarnya untuk COVID sendiri sih, kalau sudah lewat dari 10 hari, insya Allah sudah aman ya. Tapi dampak setelahnya kan bisa macam-macam. Untuk virus sendiri sampai merusak, kenyataannya sih jarang sekali. Untuk pasien virus COVID, untuk pasien COVID yang biasanya parunya sampai rusak, sampai terdampak, biasanya itu pada kasus-kasus yang berat, yang sudah masuk ICU, gitu, kondisinya sudah sesak berat, sampai terpasang alat bantu nafas, ventilator, yaitu sangat infeksinya sudah luas sekali, ya bisa terdampak sampai ada jaringan paru yang rusak. Tapi kenyataannya untuk pengalaman pribadi, banyak sekali pasien-pasien ICU yang sembuh, sudah sampai kondisi berat, tapi sembuh pun ya bisa kembali normal, meskipun pulihnya jauh lebih lama. Namun untuk ketahanan COVID ya pasti tentu saja pada saat sudah terkena COVID ada peningkatan lagi imunnya. Tapi kembali lagi Pak, mau divaksin, mau 100 kali divaksin juga imunnya naik. Kalau kondisi badannya menurun ya pasti sakit juga, apapun sakitnya deh. Mau COVID, mau flu, mau TBC, ya prinsipnya di sana sih untuk menjaga kondisi badan. Nggak ada yang tiba-tiba sakit itu sebenarnya nggak ada, kecuali virusnya banyak sekali gitu. Ya mungkin sakit ringan iya, tapi untuk sakit berat sampai bergejala, untuk COVID sendiri pasti ada pemicunya dulu. Coba kalau diingat-ingat sebelum sakit, nggak tahu Mas Ali juga ingat nggak sebelum sakit, kalau bergejala sempat begadang juga nggak? Ya saya itu Dok, itu PR-nya Dok. Nomor 1 sih, udah pengalaman COVID ya udahlah jangan begadang lagi. Kapok ya waktu itu. Oke Dokter. Dok mau tanya Dok, bagaimana cara membedakan flu biasa, corona sama yang varian baru Omicron? Mungkin itu aja sih Dok. Ya untuk kasus antigen ya. Baik. Terima kasih. Mas Dewa Nuri silakan Dokter. Ya, Pak Dewa Nuri, untuk antigen sendiri sebenarnya untuk bila positif tuh sebagian besar sih dari penelitian bilang ya sudah pasti COVID. Makanya semua pemeriksaan nih mau antigen mau PCR tidak ada yang 100% bisa mendeteksi. Bahkan kenyataannya banyak kasus yang benar-benar COVID. Ya kayak saya sendiri pas sakit COVID itu kan satu rumah sakit ada beberapa karyawan juga yang sakit COVID pas saya sakit nih. Ya gejala saya juga masuk, dari lab masuk, dari CT scan masuk, tapi di swab 4 kali saya negatif. Dan banyak kasus seperti itu gitu. Jadi belum tentu di swab PCR negatif itu bukan COVID sebenarnya. Makanya sih sebenarnya ada yang bilang di COVID kan ya emang banyak COVID-nya mau gimana. Untuk antigen kalau positif, kalau dari pemerintah sih bilang ya tetap harus isolasi gitu. Jadi isolasi 10 hari saja plus 3 hari bebas gejala teorinya kan. Yang sekarang kan diprioritaskan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan karena jumlahnya berkurang boleh diulang 5 hari malah. 5 hari diulang PCR, kalau gejalanya bagus bisa 2 kali negatif boleh langsung sembuh, nyatakan boleh kerja. Makanya prinsipnya kembali ke tadi kalau saya bilang kalau udah satu rumah sakit COVID anggap aja semua kena. Kita jaga kondisi, tidurnya cukup, nutrisi cukup, ya jangan diet. Kadang-kadang lagi diet juga kondisinya kan ngedrop, kalau nutrisi nggak dapet ya sama aja sakit juga. Tuh, jadi untuk isolasi tetap prosedur yang lama 10 hari sebenarnya. Jadi kalau udah 10 hari katanya sih udah hijau lagi di aplikasinya itu. Berarti kan kalau udah hijau udah bebas kan. Apakah harus berobat? Enggak kan, makanya kalau yang prinsip untuk gejala ringan nggak ya saya kalau lagi sakit ya gejala ringan, lagi batuk pilek, demam, prinsipnya sama. Kalau gejalanya bisa membaik, kalau dalam 3 hari sudah membaik ya berarti aman. Kalau COVID yang bahaya itu kan makin berat kondisinya. Nggak ada yang tiba-tiba langsung berat kondisi sesek sih, COVID nggak ada, tetap ada prosesnya awal-awal yaitu demam, batuk, pilek, mual-mual, nggak bisa makan dalam beberapa hari, kondisi nutrisinya kurang, baru tuh hari ke-5 ke-7 biasanya. Kalau pengalaman hari ke-5 ke-7 dengan kondisi-kondisi yang lemah itu, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ya baru kondisinya parah. Untuk membedakan awalnya nggak bisa beda. Untuk
kecuali zaman dulu ya. Kalau zaman dulu ada satu yang sangat-sangat khas COVID, cuma itu doang, kehilangan penciuman. Sekarang sih Omicron nggak menyebabkan kehilangan penciuman gitu. Jadi nggak bisa dibedakan sebenarnya. Hanya ya sama kan, sakit tenggorokan, batuk pilek gitu. Hampir nggak ada bedanya kalau saya lihat. Dokter, saya ini baru sembuh COVID ya 8 hari yang lalu lah. Setelah itu ada keluarga yang kena COVID juga. Nah, otomatis saya kontak erat lagi gitu, dokter. Nah, saya mau nanya, secara ilmu kedokteran probability-nya saya kena COVID lagi itu ada atau enggak? Kalau ada, seberapa besar dan apa yang paling mempengaruhi selain kondisi badan? Udah itu aja, thank you dokter. Oke. Ya, kasus untuk terkena kembali COVID biasanya sih lebih dari 2 minggu, sebulan ya. Untuk awal-awal COVID sudah terkena kan, contohnya ada pasien dirawat nih, kita rawat seminggu di rumah sakit, kan sembuhnya nggak barengan nih. Tempat tidur sebelahnya lagi baru masuk, yang sebelahnya udah seminggu, udah 2 minggu dirawat, kan pada nanya, ini kira-kira saya kena lagi nggak sama pasien sebelah? Kan contoh yang paling sering begini ya, kalau untuk COVID. Kenyataannya sih ya alhamdulillah nggak ada yang pada saat dirawat sampai terkena kembali dalam hitungan seminggu, 2 minggu sih sebenarnya enggak. Jadi untungnya pada saat awal-awal sudah sembuh COVID itu imunnya sangat-sangat meningkat sekali. Kan ada penurunan, biasanya sih dalam sebulan 2 bulan baru mulai imunnya menurun. Untuk terjadi lagi sangat-sangat kecil. Jadi ya sama seperti tadi kan, kalau prinsip saya ya selama imun kita bagus harusnya nggak akan menurun. Tapi nggak tahu, bisa aja lagi kontak sama yang lain, ya lagi kerja malam, lagi begadang juga, ya bisa aja kan sakit. Ya, semua prinsip penyakit kembali ke situ ya, untuk imunitas menurun sama terkena virus. Maksudnya kan dicek, misalnya udah sembuh, besok dicek lagi di PT antigen ternyata positif. Iya bisa, karena virusnya kan nempel. Tapi belum tentu sakit. Rata-rata sih ya itu, ada yang sudah sembuh, kok di PCR ulang mau masuk kerja, di PCR ulang kok malah positif lagi. Ya bisa, kan namanya masih kena virus lagi, bisa aja virusnya nempel. Tapi tidak bisa menyebabkan sakit selama badan kita kuat, baru bisa sakit. Kalau imunnya nggak turun sih jarang sekali kasus sakit, apapun sakitnya deh. Nggak cuma COVID, TBC juga sama, TBC sering banget. Dicari tahu dulu ada masalah di mana pola hidupnya, itu yang harus diperbaiki, bukan cuma ngobatin doang, nggak bisa. Ya ntar kalau begitu lagi, sakit lagi, bolak-balik bisa aja kan. Iya benar. Hanya untuk pemeriksaan PCR antigen sebenarnya sih tidak disarankan juga, kecuali benar-benar ada keperluan ya, terutama untuk aktivitas atau pekerjaan sebenarnya gitu. Kayak tenaga kedokteran kan ya 7 hari dicek, atau kalau mau tunggu setelah 10 hari sih insya Allah nggak akan menular lagi. Jadi untuk mau dicek lagi apa enggak tergantung kebutuhan aja. Kalau memang khawatir sakit, nggak ada yang sakit setelahnya itu kok. Waktunya, Dok, banyak teman-teman yang nanya, bisa nggak sih waktu isoman itu dipercepat dengan mengkonsumsi suplemen atau vitamin yang agak berlebih gitu, Dok? Suplemen berlebih itu gimana? Ya mungkin dosisnya agak ditambah gitu kan. Berapa kilo ditambah? Ya lah, makanya prinsipnya sih kalau saya ya, asal terpenuhi kebutuhan badan ini, ya asal kerja badan optimal, harusnya sih bisa efektif melawan virusnya ini tanpa obat sebenarnya sih. Makanya kalau saya sendiri, secara teori kan obat-obatan COVID banyak, tapi berdasarkan pengalaman, ya itulah dikasih obat, ada obat yang mahal-mahal, yang antivirus yang mahal kan ada yang diinfus, tapi kenyataannya selama kondisi badan yang nggak optimal pasti nggak akan bisa melawan virusnya. Tapi apakah dengan diberikan suplemen berlebihan akan kondisi badan lebih baik? Kalau saya sendiri sepertinya nggak terlalu fokus ke sana ya. Ada penelitian yang bilang khusus vitamin C sebenarnya sih. Ada yang bilang vitamin C disuntik sampai, ada yang sampai berapa gram itu, sampai 5 gram, 10 gram disuntik. Untuk minum vitamin C kan yang tersedia paling 500.000, masih boleh kalau mau ditambahkan itu.
Tapi jangan cuma fokus di suplemen, mau vitamin C, vitamin B, yang sekarang kan juga vitamin D itu dari matahari, makanya pas lagi sakit COVID suruh jemur. Sebenarnya sih untuk ya berjemur sendiri prosesnya lama ya. Mau nanya dok, untuk vitamin D untuk yang dijual di luaran sana itu ada tulisan vitamin D IU 1000, 3000 atau 5000. Nah itu bedanya apa ya dokter? Dan sebaiknya kita konsumsi yang mana nih? Terus misalkan kayak ketika ngerasa menggigil, terus padahal kita nggak nyalain AC, nggak nyalain kipas angin, itu harusnya apakah ini berkaitan dengan vitamin D itu sendiri, kurang suplemen asupan vitamin D atau gimana nih dok? Oh ya, vitamin D sebenarnya kan baru mulai meningkat gara-gara COVID juga. Betul, kan suruh jemur. Ya boleh sih sebenarnya suplemen. Ada penelitian yang bilang maksimal 1000, ada yang bilang 600. Tapi ya kenyataannya untuk berjemur sendiri secara teori ya, misalnya kita berjemur harusnya pada saat matahari terik sebenarnya. Yang dicari itu radiasi dari ultravioletnya. Kalau nggak terlalu terik ya dapatnya juga nggak terlalu banyak. Makanya berjemur paling bagus kan ya di atas jam 8, ada yang bilang jam 9 pagi. Ya antara jam 8 sampai jam 4 sore sih kalau saya ya sebenarnya. Kan jam 8 aja di sini mah udah terik banget. Menunggu jam 9 udah pusing kepalanya. Ya pilihannya antara dua itu. Untuk vitamin D itu kan kebutuhan dasar manusia. Ya bisa berjemur rutin atau minum suplemen rutin. Tapi prinsipnya sama, harus jangka panjang, nggak bisa dalam minggu doang, nggak terlalu meningkat. Jadi ya berjemur harus sebulan, 2 bulan, baru mulai kadar vitamin D di darah bisa meningkat. Ya, kedengeran? Kedengeran Mbak Nina? Oh, baik dok. Gini dok, kan ada kasus ya dok, baru-baru ini di Medan dok, di mana vaksin yang disuntikan itu kan vaksin kosong. Nah, vaksin kosong itu kan biasanya nggak ada gejalanya ya dok. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca, kalau vaksin itu kan kalau misalnya habis vaksin, kita biasanya nunjukin gejala seperti demam atau tangan tuh sakit gitu dok. Imunnya aktif setelah divaksin. Nah, pertanyaan saya dok, apakah jika setelah vaksin kita tidak menunjukkan gejala apapun, vaksinnya tetap bekerja dok? Nah, bagaimana caranya kita tahu kalau vaksin itu bekerja dan bukan vaksin kosong dok? Kalau setelah vaksin itu tidak ada gejala apapun. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Mbak Nina. Jadi kembali ke masalah vaksin, apakah efektif apa enggak, sebenarnya kan agak susah untuk mengetahui efektivitas vaksin. Jadi banyak kasus juga itu, terutama di dokter-dokter kan waktu itu awal-awal masih disuntik Sinovac, ya nggak ada gejala, kemudian kan ada caranya untuk mengetahui imunitas tubuh vaksin itu, dicek IgG-nya namanya, IgG-nya kan dicek di darah, ada peningkatan apa enggak. Ternyata banyak juga dari dokter-dokter yang udah divaksin Sinovac, ya vaksinnya beneran kan disuntiknya sama perawat, nggak mungkin vaksin kosong sama dokter. Kenyataannya sih banyak juga yang nggak terlalu naik. Makanya kan nggak 100% efektif kadang-kadang pada vaksin itu, sangat-sangat tergantung badan masing-masing juga. Tapi apakah perlu diulang apa enggak? Ya sekarang sih pilihannya ada pilihan booster. Jadi masih ada kekhawatiran nih, jangan-jangan vaksinnya saya nggak efektif. Ya masih ada pilihannya booster kalau sudah lebih dari 6 bulan. Masih diperbolehkan daftar katanya sih. Yang intinya kan di atas 18 tahun yang boleh di booster. Gitu. Jadi apakah setelah disuntik, terutama awal-awal Sinovac, makanya sebenarnya Sinovac itu dibandingkan vaksin-vaksin lain, efek sampingnya nggak terlalu berat, tapi nggak sebagus yang lain sebenarnya. Ya, tapi mau gimana, yang tersedia kan cuma itu. Waktu itu belum ada pilihan lain, ya mau nggak mau kita kasih yang itu. Halo dokter, saya Anas dari Balikpapan. Dua pertanyaan dokter. Yang pertama itu kan kita tahu ya efek virus COVID itu dia merusak organ pernapasan ya, kayak paru-paru gitu ya. Terus ada organ yang lain juga dalam tubuh gitu. Nah itu
kalau sudah pernah dirusak gitu dokter sama virusnya itu apakah akan bisa kembali ke kondisi semula? Karena gini, saya kan penyintas juga dokter. Terus waktu setelah sembuh saya sempat lari lagi ya kan. Nah waktu lari tuh memang lebih cepat capek gitu kan, lebih cepat capek dan nafasnya juga berat banget gitu kan. Nah terus kesini-sini ya yang saya rasakan sama dengan kondisi waktu itu gitu loh. Jadi belum bisa membedakan ini udah kembali ke kondisi yang semula sebelum saya kena COVID atau setelah kena COVID gitu kan, gitu. Jadi udah mungkin adaptasi juga ya dokter dengan kondisi yang sekarang gitu kan, paru-parunya atau gimana, atau memang udah kembali ke kondisi semula gitu. Jadi pertanyaan saya itu yang pertama tuh apakah organ tubuh kita itu bisa balik lagi ke kondisi semula? Tuh. Terus yang kedua, ini pertanyaan iseng aja dokter. Jadi biar nggak ngantuk ya kan. Nah kalau kita pakai hand sanitizer itu kan ada alkoholnya dokter, itu menghilangkan virus kan. Nah ini kalau misalkan orang yang minum alkohol gitu dokter, nah itu apakah virusnya itu bisa tertangani juga gitu? Misalkan dia rutin nih minum alkohol ya kan, nah itu bisa menghalau virus yang masuk ke dalam tubuh kayak gitu. Itu pertanyaan ini dokter. Monggo dokter dijawab dokter. Ya Pak Anas. Jadi yang pertama gimana tadi ya, kalau organ sampai rusak sebenarnya kenyataannya sih jarang sekali, terutama pasien COVID. Kalau yang kondisinya tidak berat, itu memang kondisinya sempat berat sekali waktu itu, Pak Anas. Ya, saya sempat ini dokter agak kerasa sesak. Terus batuknya itu batuk yang dalam banget gitu dokter. Batuknya batuk yang dalam banget, jadi batuknya itu sampai yang kayak gitu banget. Tapi yang kalau yang sampai sesak banget itu enggak. Maksudnya sampai dirawat ya? Sampai di rumah sakit ya? Waktu itu kan saya posisinya lagi rame-ramenya yang varian Delta dokter. Jadi rumah sakit itu masih penuh kan, Siloam juga penuh ya kan. Terus saya cek oximeter saya tuh masih di range aman lah, di range 95, 96 gitu kan. Jadi saya nggak ke rumah sakit waktu itu. Tuh. Harusnya sih enggak. Jadi kalau yang kondisi sampai rusak, biasanya sudah berat sekali sampai oksigennya turun di bawah 90 sampai masuk ICU biasanya nih kalau pengalaman saya lihat. Tapi kalau yang cuma sedikit-sedikit ya maksudnya ya batuk, tapi patokan saya sih hanya melihat ke saturasi. Kalau saturasinya masih di atas 95 itu bukan COVID yang berat sebenarnya. Jadi harusnya sih nggak sampai mengurangi nggak sampai kerusakan organ harusnya ya. Bisa banyak faktor yang menyebabkan fisiknya belum balik normal. Nah, pada saat sakit kan ya waktu itu kondisinya berat gitu, sempat ya sama aja balik lagi makannya gimana dulu, susah nggak makannya? Kalau makannya sih dokter, ya berkurang nggak jumlah nutrisinya, makanya kan bisa juga nih ada orang yang dirawat di rumah sampai makannya susah, nutrisinya kurang, ada yang sampai turun berapa kilo beratnya. Itu kan bisa mempengaruhi kemampuan otot juga. Makanya yang hilang belum tentu lemak. Kadang-kadang ada yang turunnya sampai 5 kilo 10 kilo, ya massa ototnya juga berkurang. Jadi ya harusnya sih nggak sampai merusak paru. Orang-orang yang parunya berat sekalipun sampai 2 bulan bisa kembali normal. Ada yang bisa sampai ya naik sepeda lagi, ada yang lari lagi kuat. Gitu. Jadi ya kembali ke latihan fisiknya lagi sebenarnya gitu. Jadi pada saat sakit itu kan ya badannya perlu kerja keras, ditambah nutrisi yang nggak dapet, kondisi ototnya melemah, bisa juga menyebabkan kemampuan fisiknya nggak terlalu kuat lagi dibanding sebelum sakit gitu. Tapi untuk kembali ke posisi awal kalau udah lebih dari kalau yang ringan sih sebulan harusnya bisa kembali ke posisi awal. Kalau kondisinya dilatih lagi. Kalau belum latihan lagi mah nggak akan balik kan. Namanya atlet juga mau lari awal-awal 1 kilo, ntar ya baru 2 kilo, 10 kilo, nggak mungkin latihannya sebentar gitu. Ya prinsipnya sih harusnya insya Allah nggak akan sampai rusak parunya. Banyak kok yang ya udah berapa ribu lah kalau saya lihat yang ringan-ringan nggak ada yang sampai mengganggu gitu loh. Tapi ya itu yang kasus yang sering saya temuin ya itu kan gara-gara nutrisinya kurang, berat badannya memang turun. Ya pasti kalau itu berat turun sudah pasti badannya yang lemah, bukan parunya sebenarnya, badannya yang lemah. Nah, untuk alkohol sendiri kan kalau dilihat alkohol yang untuk pembunuh virus ya yang di atas 50%.
Kalau mau minum di atas 50% ya cobain ya boleh, paling ya nggak selamat sih. Alkohol yang diminum berapa persen, paling nggak ada lah bisa membunuh virus malah gitu. Cuman berapa persen sih alkohol yang diminum, 3% kan, 5%, 10% kali ya, saya nggak tahu. Ya kan kandungan alkoholnya harus yang kandungan tinggi, nggak bisa ini. Jadi kayak yang dimasukin juga ke perut, lewatnya bentar doang kayak itu. Oh, nggak tahu ada yang alkohol disemprot kan, yang dijual juga tuh yang disemprot ke mulut. Ya, apakah bisa? Ya nggak tahu. Namanya alkohol kan hilang juga nih. Kalau secara nalar aja sih kalau saya ya alkohol berapa lama sih paling di udara hilang, itu nggak lama efeknya. Ya sekarang minum kenanya ntar sejam lagi, ya nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh minum alkohol. Oke, terima kasih dokter. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Dr. Vinci yang sudah menyempatkan waktunya di tengah ngurusin pasien beliau ya hari ini, sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Dan juga kita mau terima kasih buat great people semua yang ada di manapun kalian berada. Oke, senang sekali ya. Kita sudah melewatkan waktu, sudah menambah ilmu pastinya ya mengenai COVID dan vaksin. Betul sekali. Nah, udah semua nih Mas acara untuk hari ini. Betul. Acara yang paling seru banget gitu. Mungkin dari Dr. Vinci ada yang mau disampaikan terakhir dok buat great people dari semua insan Bina Pertiwi di sini. Mungkin dari Dr. Vinci ada yang mau disampaikan terakhir dok buat great people dari semua insan Bina Pertiwi di sini. Pesan terakhir untuk yang belum vaksin ini kan masih takut, khawatir, ya mungkin ke Mbak Aisyah juga. Jadi prinsipnya sama tadi ya, sebelum vaksin kondisi badan harus optimal, jangan sampai ya lagi kurang tidur, lagi kondisi badan lagi nggak fit, ya sebaiknya sih jangan divaksin juga. Jadi sebelum vaksin kondisi badan harus optimal, tidurnya cukup, makan ya nutrisi cukup, dan setelah vaksin hati-hati, biasanya kalaupun demam segera minum obat demam gitu. Jangan sampai setelah vaksin kurang tidur. Ada sih kejadian setelah divaksin, ternyata jadi sakit COVID, banyak juga. Ini kebetulan ada virusnya, kebetulan gara-gara divaksin nih, jadi demam, nggak tidur. Ada sih kejadian jadi sakit COVID beneran. Banyak, apalagi virusnya lagi banyak nih. Ya, jadi prinsipnya harus optimal dulu deh badannya, jangan sampai sakit gara-gara vaksin. Yang insya Allah vaksinnya aman kok. Oke, Dr. Vinci, terima kasih sekali lagi ya. Dan ya, terima kasih great people semuanya juga, dan sehat-sehat pastinya ya untuk kita semua ya. Kami mohon maaf bila ada tutur kata yang salah-salah atau sikap kami selama acara ini yang kurang berkenan ya. Oke, kami pamit undur diri ya. Sampai ketemu di acara selanjutnya yang lain yang lebih seru juga pastinya ya. Akhir kata, cintai diri sendiri dengan vaksin COVID 3 kali. Bina Pertiwi, trust us, biar great. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.